yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Pada siang hari ini kita bersama-sama kembali datang dalam ibadah doa oasis, menyembah Tuhan, mengagungkan namanya. Dan lewat kehidupan kita yang penuh dengan kesaksian bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu, jika kita taat atau menempuh jalan yang sudah Tuhan tentukan, semua janji Tuhan akan berlaku atas hidup kita. Dalam Yeremia 29 ayat 12 Tuhan berkata, "Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Berseru bukan sekedar berdoa meminta apa yang kita perlukan. Berseru berarti mengungkapkan isi hati dengan segenap kekuatan kita. Dan sesuai dengan tema Mazmur hari ini, mari kita dengar renungan yang mengawali doa oasis hari ini, yang akan kita baca dari kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu, di tengah kesulitan yang dialami pemazmur, justru membangkitkan pengharapan. Karena pemazmur yakin bahwa tidak selamanya penderitaan itu membelenggu manusia. Penderitaan itu pasti ada akhirnya juga. Pertolongan Tuhan adalah kenyataan anugerahnya yang mampu menerobos benteng-benteng kesulitan yang membelenggu. Pertolongan Tuhan adalah realitas sejati yang terjadi di tengah-tengah kesulitan hidup yang mendera. Pemulihan ini adalah kejutan yang membawa sukacita, bagaikan sebuah mimpi. Tetapi kenyataannya itu bukan sebuah mimpi. Itu adalah pengalaman yang amat nyata. Itulah latar belakang Mazmur ini. Kita bisa baca bagaimana bangsa Israel yang telah hancur karena dosa yang mereka perbuat, namun kasih setia Allah masih tetap menyertai mereka, dan akhirnya memberikan pemulihan kepada mereka dengan memulangkan mereka ke tanah mereka. Itulah sebabnya apabila Tuhan memulihkan kita dari situasi yang sulit atau pengalaman negatif,
maka kita tidak bisa menyembunyikan perasaan sukacita atas pemulihan yang telah Tuhan lakukan. Bahkan orang-orang di sekitar kita pun ikut terkesan dengan kemahakuasaan Tuhan Allah yang telah memulihkan kita, seperti dinyatakan dalam Mazmur 126 ayat 2. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati kejutan karya penebusan Kristus yang jauh melebihi mimpi. Namun, pembaruan dari Kristus itu harus menjadi nyata dalam pribadi kita, supaya berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Untuk itu kita perlu berdoa dan bersaksi menyatakan kasih Allah. Yesus Kristus menjadi dasar pengharapan, dan hanya di dalam Dialah kita berpengharapan. Yesus telah memperlihatkan karya penyelamatannya dan yang akan terus bekerja dalam kehidupan manusia. Pengharapan kepada Tuhan Yesus membuka jalan agar Tuhan bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Di dalam pengharapan itu ada iman kepercayaan, yang walaupun itu mustahil bagi kita, namun pekerjaan Allah tidak akan dapat diselami oleh manusia. Namun itulah pengharapan. Pengharapan akan memberikan kita kekuatan dan optimis menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari berdoa mengungkapkan isi hati. Meskipun masalah-masalah yang kita hadapi itu nyata, tetapi penyertaan Tuhan juga nyata. Mazmur ini mengingatkan kita untuk selalu berharap pada Tuhan. Walaupun mungkin belum nampak, tetapi kita mengingat kabar baik bahwa Tuhan akan mengulurkan tangannya pada waktunya. Karena kita tahu pasti bahwa Tuhan selalu ada di dalam setiap tantangan dan pergumulan hidup kita. Harapan selalu lebih besar daripada himpitan derita. Itu pesan dasar Mazmur ini bagi kita semua. Hiduplah selalu dalam pengharapan, karena itulah inti dari hidup dalam iman. Amin. Mazmur 126 ayat 1. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kami bersyukur dan bersukacita ya Tuhan penolong kami. Setelah menghadapi pergumulan panjang, akhirnya Engkau menolong kami. Ya Tuhan, Engkau yang telah membawa kami keluar dari kungkungan perasaan negatif. Pertolongan-Mu pada kami yang tak terduga bagaikan mimpi. Pemulihan dari situasi sulit yang kami alami adalah nyata dan bukan sebuah mimpi.
seperti Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika itu terjadi, suasana hati kami penuh dengan sukacita dan gembira. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, berdoalah secara pribadi di hadapan Allah, mengucap syukur kepada Allah karena pertolongan Tuhan yang nyata dalam setiap pergumulan hidup Anda. Mazmur 126 ayat 2 dan ayat 3. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ya Tuhan, kami mengungkapkan sukacita kami yang besar karena perbuatan-Mu yang ajaib. Perasaan hati kami ungkapkan lewat lidah bibir kami, penuh dengan tawa, gembira, dan bersorak-sorai. Orang-orang di sekitar kami pun bisa melihat pengalaman sukacita kami. Tuhan yang telah melakukan perkara besar bagi kami, kiranya semua orang memuliakan nama Tuhan Allah penolong kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, berdoalah secara pribadi, siap menjadi saksi Kristus, tetap semangat dan penuh harapan kepada Allah yang telah mengampuni dan menyelamatkan Anda melalui Yesus Kristus.
Mazmur 126 ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah dasar pengharapan kami, dan hanya di dalam Engkaulah kami berpengharapan. Dan di dalam pengharapan itu kami beriman yang walaupun mustahil karena pekerjaan Allah yang tidak dapat diselami oleh manusia. Bagaikan memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Kami percaya bahwa Engkau akan terus memulihkan kami hingga sempurna. Kami naikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, berdoalah secara pribadi mengucap syukur dan mohon kepada Allah untuk terus menolong kehidupan Anda sehingga mujizat demi mujizat terus terjadi dalam kehidupan Anda. Mazmur 126 ayat 5 dan ayat 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kami tahu Tuhan, walaupun menabur benih harus mencucurkan air mata, namun pekerjaan itu ada kepastian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kepastian di dalam hidup hanya kami terima dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua itu terjadi di dalam Tuhan dan karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, berdoalah secara pribadi di hadapan Allah. Hiduplah selalu dalam perspektif pengharapan, karena itulah inti dari hidup dalam iman.
Allah Bapa kami yang ada di sorga, ajar kami memiliki refleksi hidup seperti pemazmur hari ini, yang dalam situasi penderitaan justru membangkitkan pengharapan. Kami tahu bahwa tidak selamanya penderitaan itu membelenggu manusia. Kiranya kami juga dapat berharap di tengah himpitan derita. Penderitaan itu ada akhirnya juga. Dan inilah yang menjadi keyakinan kami ya Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sangat peduli bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari teduhkan hati, masing-masing persiapkan diri, berdoalah secara pribadi di hadapan Allah. Berdoa agar Tuhan menolong rumah tangga Anda, ekonomi Anda, pekerjaan Anda, studi dan kesehatan Anda. Berdoalah juga agar Tuhan menolong orang-orang yang Anda ingin doakan. Kami berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah berbagai macam kondisi yang terjadi. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami tidak menaruh harapan kepadamu. Tuhan, hari ini kami datang membawa segala beban, sekaligus dengan penuh pengharapan akan pertolongan-Mu. Pengharapan yang menguatkan iman kami, sehingga pengharapan yang Tuhan berikan itu juga kami bagikan buat orang lain. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami semua ya Tuhan. Berikan kekuatan bagi yang lemah, staminanya, dan kesembuhan bagi yang sakit, supaya mereka dapat melihat kebesaran anugerah-Mu. Kami berdoa juga, kiranya Engkau memberkati kota Lipo, Cikarang, dan sekitarnya. Engkau juga memberkati Kabupaten Bekasi, bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa untuk seluruh penyelenggara negara dan aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah semua pemimpin yang memimpin bangsa dan negara ini. Kami berdoa kiranya seluruh bangsa kami ini boleh hidup takut akan Tuhan.
Berikan hikmat dan kebijaksanaan yang terbaik bagi mereka yang memimpin bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa agar setiap program pemerintah dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ini segera terwujud. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk bangsa kami. Tuhan, kami berdoa juga buat anak-anak sekolah yang masih belajar dari rumah dan mereka yang sudah mulai sekolah tatap muka. Untuk seluruh guru-guru dalam pengabdiannya. Kami berdoa untuk sekolah Kristen, kiranya Tuhan pimpin mereka semua. Dan melalui pendidikan di sekolah, kiranya karakter Kristus dapat diwujudkan. Demikianlah doa syafaat ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum mengakhiri doa oasis kita hari ini, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah studimu, dan apapun yang engkau kerjakan, dibuatnya berhasil, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.